Dalam hadis disebutkan, dalam beberapa riwayat disebutkan, salah satu tanda Imam Mahdi adalah apa? Ada seorang penduduk bumi yang dijuluki dengan an-nafsuz zakiyah, pemilik jiwa yang suci. Dia dibunuh. Begitu dia terbunuh, umat Islam di seluruh dunia nangis, sedih sekali, marah kepada pembunuhnya. Setelah itu Allah menimpakan hukuman kepada penduduk dunia ini banyak sekali. Nah, ini banyak yang nebak-nebak, Pak. Siapa ya an-nafsuz zakiyah ya? Nah, terakhir isunya rame, Abu Ubaidah begitu ya. Ya. Nah, ini maksud saya begini nih, Pak. Nanti yang model-model begini-begini ini abaikan gitu loh ya. Karena dulu ada yang mengatakan nafsu zakiyah ini Zakir Naik, ada yang mengatakan Raja Salman, ada yang mengatakan Abu Umar As-Sasani, banyak itu sejak 20 tahun yang lalu itu membuat isu ya. Sebab apa? Kita yakin nih kalau Abu Ubaidah besok terbunuh, wah kita sedih semuanya. Sebab beliau adalah juru bicara yang suaranya didengar oleh seluruh dunia. Nah, ada yang begitu, Pak ya. Tapi memang Nabi menyebutkan tadi tentang apa? An-nafsuz zakiyah, orang muslim yang baik, yang dicintai oleh seluruh dunia. Ketika dia mati, seluruh penduduk dunia nangis semuanya, sedih dengan kematian dia. Ya kalau saya mendengar berita Abu Ubaidah meninggal, ya sedih pasti nangis. Tapi kan siapa yang bisa memastikan kan gitu ya Pak ya. Nabi hanya menyebutkan dengan istilah an-nafsu zakiyah, orang yang baik, yang hatinya bersih, yang kemudian dia ini dibunuh oleh orang kafir, maka Allah kemudian menimpakan hukuman kepada orang kafir itu dan kaum muslimin sedih dengan kepergiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari semua ciri dan tanda tadi cukup berpegang kepada yang nomor 3 saja nggih, yaitu apa? Tanda alam semesta. Kenapa? Ini paling valid dan tidak bisa direkayasa. Rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membahas tentang jiwa yang suci yang terbunuh yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan apakah itu sudah terjadi atau belum. Ini menjadi penting karena ini sebuah pertanda tentang kemunculan Al-Mahdi. Jadi ini bagian dari tanda yang sama, sederajat dengan tanda gempa-gempa. Saya memang baru membahas poin hadis ini karena biar lebih banyak konsentrasi kepada kekinian, yaitu kemarin poin kepada gempa ya. Namun sudah saatnya juga bahwa hadis ini sebagai satu tanda terakhir bagian dari kemunculan Al-Mahdi, bukti kemunculan Al-Mahdi. Rekan sekalian, banyak ustadz yang membahas tentang kemunculan Al-Mahdi mengutip hadis ini. Namun ternyata saya juga entah mengapa, walaupun mereka ini berilmu, tidak sedikit bergelar doktor, ustadz yang membahas ini. Dan semuanya mengatakan, memperkirakan, menganalisa tokoh tertentu, sosok tertentu. Padahal saya orang yang kurang berilmu. Saya bukan lulusan pondok pesantren, saya bukan lulusan sarjana Islam. Sudah bisa menganalisa seolah-olah Allah memberi pengetahuan kepada saya bahwa ini bukan terhadap sosok. Ya. Ini tidak tepat dikenakan kepada sosok seseorang. Karena masalahnya saat ini tidak ada jiwa yang suci saat ini, ya. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW dan apa coba jiwa yang suci, yaitu bayi-bayi yang baru lahir, anak-anak kecil yang belum punya dosa. Itu yang disebut dengan jiwa yang suci. Jadi sesuatu yang sekarang sesuatu yang abstrak, tidak bisa diterapkan kepada satu orang. Pun kalaupun mau diterapkan kepada
sifatnya general, yaitu anak-anak kecil yang masih suci. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Bahwasanya Al-Mahdi itu tidak akan keluar sampai terbunuh jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu terbunuh, maka murkalah siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi. Mereka mempersiapkannya bagaikan dipersiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertama. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan dan kelurusan. Bumi menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan. Umatku menikmati di masa pemerintahannya kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Hadis Ibn Abdi Saibah, hadis nomor 37653.